Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Belige Academy akan tetap mengupas tuntas untuk merobohkan tembok-tembok rekayasa dan ketidakadilan. Bukan hanya di kasus Jessica Kumala Wongso, tetapi untuk mencegah peradilan sesat yang akan datang. Hahaha. Oke pemirsa, saya sudah memiliki bukan lagi 10 bukti ilmiah, tetapi 18 ya, bukti ilmiah. Kalau bukti video persidangan, wah itu mungkin bisa 100, tapi yang ilmiah saja ya, yang tertulis gitu. Kalau tidak tertulis banyak sekali. Ya, buktinya Muhammad Nur Al-Azhar itu ketika membuka apa itu videonya langsung membaca metadatanya dan kecil sekali. Itu kan buktinya bahwa ukurannya bukan 1920 1080. Ketika saksi fakta juga kecil-kecil ketika pertama dibuka. Ya, seperempatnya saja. Itu saja sudah membuktikan bahwa eh, ukurannya bukan 1920 1080. Kalau 1920 itu hampir penuh ya. Gitu. Jadi ini yang akan saya sajikan adalah bukti tertulis, ya, bukti ilmiah gitu. Oke, sekarang saya tampilkan di sini seempat pejabat tinggi di Republik Indonesia dan yang tertinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Syarifuddin, Jaksa Agung Dr. ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kepada bapak-bapak sekalian, saya akan jelaskan ya bagaimana rekayasa 18 bukti ilmiah rekayasa terhadap video CCTV ya di Cafe Olivier yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, saksi ahli. Sekarang ia merupakan seorang oknum polisi berpangkat sekarang Kombes Pol, dan saksi ahli lainnya Christopher Harimanrianto. Jadi bapak-bapak sekalian, tolong waktunya sebentar agar saya jelaskan bagaimana Pak di peradilan kita terjadi penyesatan, rekayasa, penipuan, manipulasi yang dilakukan kedua saksi ahli digital forensik, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, di persidangan Jessica Kumala Wongso di tahun 2016 yang lalu. Oke pemirsa, rekan-rekan satu perjuangan, kita akan mulai dengan bukti-bukti tersebut. Saya buat dalam PowerPoint, kalian bisa download di deskripsi. Oke. Pemirsa, inilah PowerPoint yang saya susun sejauh ini. Bukan berarti ini bukti terakhir ya, karena masih banyak lagi video-video yang belum saya tonton. Tapi inilah yang sudah saya rekap, saya rangkum.
bukti-bukti ilmiah, rekayasa video CCTV, ya, digital video, ya, digital evidence tampering, kasus Jessica Kumala Wongso tahun 2016 yang lalu, yang sungguh kita sesalkan, kita sedihkan, bagaimana seorang gadis dipidana dengan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Ini saya susun. Kalau nanti ada tambahan, bisa kalian tambahi lagi di komentar biar saya cari ya. Oke, bukti pertama. Bukti yang paling menakutkan bagi jaksa-jaksa dan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Bukti pertama. Nah, sebelum bukti pertama, ya inilah saya sajikan poin 27. Ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar. Bahwa, ya, saya bacakan aja jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar. Rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV ya dapat disimpan pada removable media, misalnya flash disk dan hard disk eksternal, yang mana rekaman hasil ekstraksi ya tersebut memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di sistem CCTV dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, yang mana rekaman CCTV di dalam flash disk memiliki 8 bit depth per kanal itu ya. Berarti kalau 3 kanal untuk color video adalah 24 bit. Ya, jutaan warna itu yang bisa direpresentasikan. Harusnya tajam. Terus dimensi framenya 1920 pixel, 1080 pixel ya. Untuk lebar 1920 pixel, tinggi 1080 pixel. Jadi ya, kamera yang ada di Olivier adalah kamera berwarna, ya, 8 bit depth untuk per kanal, dan ukurannya pun tajam, 1920 1080, ya. Itu jutaan, 2 juta pixel lebih dalam satu frame, ya. Satu frame. Nah, kalau 25 frame per detik, bayangkan tuh 2 juta pixel. 1 detik dikali 25, 50 juta pixel dalam 1 detik. Jadi tajam, ya. Dimensinya 1920, 1080, berarti itu kategori full high definition ya. Nah, high definition atau full high definition. Nah, ini dia apa kita, referensi kita ya. Dari poin 27, pertanyaan 27 di BAP Muhammad Nur Al-Azhar. Dan dijawab oleh dia. Oke, kita lanjutkan. Bukti pertama. Nah, inilah bukti pertama, ya. Yang paling menakutkan, yang ditakuti oleh para jaksa. Dan terutama kedua manipulator dan perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Ya. Hmm. Ya, saya rehat tadi. Ngomongnya agak capek. Oke, bukti pertama ya di kamera CCTV ya. Kamera CCTV 7 video pada rentang waktu 15.57 sampai 17.17 ya. Di BAP Christopher Harimandrianto full high definition 1920 pixel lebar, tinggi 1080 pixel, laju frame 25, tetapi di BAP Muhammad Nur Al-Azhar, lebar menjadi 960, tinggi menjadi 576.
Dikonversi Muhammad Nur Al-Azhar dari full high definition menjadi standard definition. Frame rate-nya, laju frame tidak diketahui alias variabel. Bisa diubah sesukanya. Nah, inilah bukti yang paling tidak bisa dibantah. Karena tanpa kesengajaan, tidak mungkin satu kamera memiliki resolusi berbeda pada rentang waktu yang sama. Disinilah bermanuver, ya, berdrama Muhammad Nur Al-Azhar ketika di persidangan, ya, 1557 sampai 1717, ya, 1718 Mirna Salihin datang, ya, artinya apa? Pergerakan-pergerakan Jessica sebelum 1718, yaitu sampai dipotong di situ 1717 WIB, itu dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, dimensinya diturunkan menjadi standard definition yang seharusnya full high definition, ya. Akhirnya pergerakan-pergerakan Jessica menjadi kabur, memudahkan Muhammad Nur Al-Azhar untuk menciptakan pergerakan-pergerakan buatan, ya, sebelum Mirna Salihin datang, seperti, ya, memindahkan paper bag supaya sejajar, memindahkan gelas, memasukkan sedotan, mengambil sesuatu dari tas, terus menaruh sesuatu di gelas, ya, terus menoleh-noleh, ya. Dan sudah kita buktikan di YouTube, kanal YouTube Balige Academy, ya, bahwa pada saat itu Jessica beberapa kali melakukan aktivitas chat WA, ya, yang disembunyikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan diganti pergerakan itu dengan pergerakan menoleh-noleh, pergerakan memasukkan sesuatu, pergerakan menggeser dari tengah sofa ke apa, ke pinggir sofa, memindahkan centerpiece. Padahal saat itu Jessica sedang memegang HP-nya melakukan aktivitas chat WA. Disinilah dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini. Itulah yang dipresentasikan dia di depan persidangan, ya. Kamera 7, ya, sebelum Mirna Salihin datang, ya, yaitu 1557 sampai 1717. Jessica katanya datang pukul 15.30. Nah, dari 1557 itu sudah di downscaling oleh Muhammad Nur Al-Azhar orang jahat ini, ya. Sampai 1717 dia potong di 1717 itu, ya. Tepat 1 menit sebelum Mirna Salin datang. Dia turunkan resolusinya agar gampang editnya, frame-nya juga diturunkan, dibuat dia suka-suka menjadi variabel supaya enak ngeditnya. Begitu Bapak-bapak, Bapak Presiden, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Inilah bukti yang paling menakutkan dan tidak mungkin disanggah. Ya, kalau bisa disanggah ya mereka sudah muncul dari kemarin-kemarin, ya, sejak saya podcast November. Atau bahkan di persidangan juga sudah saya sajikan perbedaan resolusi frame tersebut dan laju frame, tapi diabaikan, dikesampingkan oleh Hakim Binsar Gultom, Hakim Partahi Hutapea, dan Hakim Kisworo sebagai kedua. Inilah bukti pertama, Bapak-bapak hakim, jaksa, ya. Di sini saya sudah buat setiap apa ini link YouTube-nya. Nanti kalian bisa download ini di apa PowerPoint-nya dan bisa kalian lihat di YouTube-nya penjelasan yang lebih itu, ya, yang lebih enak. Oke, selanjutnya bukti kedua. Inilah bukti kedua.
Mereka merekayasa bukan hanya tadi sebelumnya kamera CCTV 7, ini video CCTV 9. Mereka potong menjadi dua bagian. Potongan pertama 15.35 sampai 16.59. Di potongan inilah mereka lakukan reduksi frame, ya, yang seharusnya 1920 180 menjadi 960 576, ya. Frame rate-nya juga 10 yang seharusnya 25. Potongan kedua adalah 16.59 sampai 18.25, ya. Terus di potongan ini masih tetap full high definition 1920 1080, laju frame-nya 25 frame per detik, ya. Oke, pertanyaannya, untuk apa mereka kaburkan dengan downscaling di kamera 9, CCTV 9, pukul 15.35 sampai 16.59. Pada rentang waktu inilah Agus Triyono, ya, dari kamera 9 di belakang meja 54 menyajikan kopi untuk Mirna dan koktail, ya. Nah, di sini sengaja dikaburkan, ya. Warna kopi pun menjadi hancur karena sudah direduksi secara spasial maupun temporal. Sisa informasi pun kalau melibatkan hilangnya informasi secara spasial maupun temporal itu 10% saja yang tersisa, 90% hilang. Ya, disinilah mereka manipulasi warna kopi yang disajikan oleh Agus Triyono dengan cara ya merusaknya, ya, gitu loh. Inilah rekayasa lagi-lagi oleh kedua saksi ahli yang dibanggakan oleh para jaksa dan ketiga hakim, ya. Kita lanjutkan ke bukti ketiga. Bukti ketiga, Christopher menganalisa di mana posisi pengadu pipet, tetapi dengan cara merekayasanya. Ya, inilah lagi kebohongan Christopher di persidangan. Ya, pipet ditaruh, ya, kata mereka. Pipet diambil, tangan Mirna Salihin mengambil sedotan atau tidak, dari gelas atau dari meja. Itu justru di rentang waktu tersebut direkayasa oleh Christopher Harimanrianto. Ya, kejadian itu ya tentu setelah Mirna Salihin datang 17.18 sweep, ya. Mirna Salihin apakah posisi pengaduknya sudah di gelas atau di meja? Justru disitulah dikabulkan oleh Christopher Harimantrianto. Nah, ini ada timelinenya 15.57 sampai 17.17. Christopher membiarkannya seperti semula, ya, full high definition 1920 180, frame rate-nya 25. Nah, 17.17, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang ke Cafe Olivier, ya kan. Nah, itu kamera 7 itu, ya, sampai 18.39 dirusak Christopher Harimanrianto menjadi 96576. Frame rate-nya juga diturunkan menjadi 10. Padahal dari kamera 7 dengan rentang waktu inilah seharusnya bisa dibaca, dianalisa, dilihat secara visual pergerakan tangan Mirna Salihin. Apakah mengambil sedotan dari meja ke gelas, apa langsung mengaduk dari gelas di sedotan itu? Itu justru direkayasa oleh Christopher Hariman Rianto. Ya, justru dikaburkan informasi itu. Begitu, Pak Binsar Gultom, Pak Partahi Hutulu Sutapea, dan Pak Kisworo sebagai hakim ketua. Inilah caranya ahli Anda yang Anda percayai sedotan itu, karena posisi sedotan yang sudah ada di gelas itu menjadi pertimbangan Anda dalam memutuskan
perkara ini, ya. Padahal itu adalah rekayasa Christopher Hariman Rianto. Bukti keempat yang juga menakutkan dan menyedihkan kita, ya, sebagai orang yang bayar pajak, tetapi peradilannya peradilan sesat. Christopher juga membandingkan warna kopi, tetapi caranya brutal dan tragis, ya, tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak apple to apple. Bagaimana mungkin di kamera 9 dia bandingkan warna kopi? Ketika Agus Triono datang, sudah dilakukan ketika menyajikan kopi, ya, semula pertama kali, itu dia rusak warna apanya, dimensinya menjadi 96576. Tetapi ketika Sari mengambil kopi setelah diminum Mirna, ya, resolusi premnya seperti semula 1920 1080. Perbandingan macam apakah itu, Pak Binsar Gultom? Ya, bagaimana mungkin perbandingan yang di sini sisa informasi pada saat Agus Triono, ya, menyajikan kopi itu tinggal informasi 10%, pada saat Sari 100%, itu kan perbandingan ancur-ancuran. Nah, jauh sekali itu dari ilmiah. Ini adalah penipuan. Sehingga inilah menjadi masukan, ya, manipulasi warna kopi di kedua titik ini. Inilah menjadi masukan bagi toksikolog Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi. Jadi masukan penelitian mereka adalah berasal dari indikasi perbedaan warna yang dianalisa tetapi direkayasa oleh Christopher Hariman Rianto, ya, di kamera 9, ya, 15.35 sampai 16.59, di mana di rentang waktu itu Agus Triono menyajikan kopi, di situ di downscaling menjadi standar definition 96576. Tetapi 16.59 sampai 18.25, ya, kamera 9, itu dibiarkan seperti sedia kala ketika Sari mengambil apa namanya kopi setelah diminum Mirna Salim. Perbandingan apakah itu, Pak Binsar Gultum? Itu perbandingan tipu-tipu. CCTV jadi sisi tipu. Supaya apa? Supaya terjadi perbedaan warna. Ya jelas berbeda dong. Ya, 10% informasi dengan 100%. Ya informasi warna pun hilang karena downscaling itu. Informasi warna ya linier. 90% juga hilang, yang tersisa informasi warna ya 10% ketika Agus Triono menyajikan kopi. Mau dibandingkan dengan Sari. Ketika warna kopi ketika Sari mengambil, ya hancur-hancuran. Yang hancur-hancuran inilah, perbandingan semacam yang hancur ini menjadi rujukan bagi Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi untuk mengurai menghitung penguraian sianida, karena kata Christopher Harimandrianto terjadi perbedaan warna. Padahal itu abal-abal alias tipu-tipu. Gitu Pak Binsar Gultom, Pak Partai Hutapea, dan Pak Kisworo, dan juga bapak-bapak petinggi-petinggi di atas, ya, keempat bapak tadi yang saya sebutkan, ya, mulai dari Bapak Presiden. Inilah bukti keempat. Kita lanjut lagi bukti kelima. Bukti kelima untuk CCTV 1 pun direkayasa oleh Muhammad Noah Azhar. Saya juga bingung ini. CCTV 1 15.46 sampai 18.30, ya. Mirna Salihin belum datang. Itu cuma aktivitas Jessica membawa paper bag atau apa? Saya belum paham. Tetapi di sini pun direkayasa oleh Muhammad Anwar Hasan menjadi 960 576 piksel. Pokoknya dia kalau nggak merekayasa semua, ya,
Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto, dia nggak puas gitu. Jadi ada rentang saja ya di kamera CCTV 1 15.46 sampai 18.30 WIB juga direkayasa sama dia. Mungkin untuk mengaburkan ekspresi Jessica atau bagaimana saat itu, atau mungkin ada aktivitas menelpon Jessica di situ dikaburkan dan dipotong, saya tidak tahu. Itu masih misteri bagi saya. Tetapi apa yang saya dapati di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah dia lakukan downscaling untuk CCTV 1 pukul 15.46 sampai 18.30 WIB ya. Oke, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya nanti. Oke, bukti selanjutnya, bukti keenam. Oke, bukti keenam. Video CCTV 2 juga tentang pukul 13.55 WIB sampai 16.02 direkayasa Muhammad Nual Azhar juga. Direduksi frame-nya menjadi 960 576 ya. Ini juga direkayasa. Di sini saya kira pergerakan Jessica di CCTV 2 itu lalu lintas lalu lalang dia ya, tepat di meja kursi yang tempat pegawai Cafe Olivier itu rapat ya. Pintu masuk ya, tempat rapat pegawai Cafe Olivier terus masuk ke bar koktail itu. Jadi ada mungkin ekspresi Jessica yang perlu dimanipulasi oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Jadi seolah-olah dia cemas atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Tetapi apa yang pasti adalah kamera CCTV 2 13.55 WIB sampai 16.02 WIB juga dilakukan downscaling. Lanjut kita. Bukti ketujuh, video CCTV 3 rentang pukul 13.55 WIB sampai 17.18 WIB. Direduksi juga framenya menjadi 960 576 oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Memang di sini sudah kita jelaskan ya, motivasi mereka berdua memanipulasi ini adalah supaya Jessica di depan ini CCTV 3 ini mengarah ke bar koktail. Di situ Jessica melakukan selfie dan disebut Muhammad Nur Al-Azhar itu menoleh sampai kepalanya seperti terpelintir begitu ya untuk didistorsikan Muhammad Nur Al-Azhar seolah-olah dia mengamati meja 54 menoleh-noleh sampai kalau kita lihat ada di YouTube-nya itu sampai kepalanya itu diputar sedikit ya, digeser sedikit oleh Muhammad Nur Al-Azhar supaya mengarah ke meja 54 gitu ya. Nah, disitulah diperlukan downscaling itu oleh Muhammad Nual Azhar ya. Direndahkan resolusinya supaya nanti kepalanya Jessica itu bisa digeser dikit ya. Nah, inilah rekayasanya. Dan itu kita dapati di kedua BAP, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Lanjut. Bukti ke-8, video CCTV 7 rentang waktu 17.17, 1 menit sebelum Mirna Salim datang sampai 18.39 WIB. Itu juga direkayasa, di downscaling oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Di situ pergerakan setelah 17.17 yaitulah pergerakan tangan Mirna Salihin ketika dia mau meminumnya, posisi tangannya di meja, mengambil sedotan, atau tidak, apakah langsung di sedotan itu ada dalam gelas, itu semua dalam rentang waktu ini, ya. Dan ekspresi Jessica juga ada di rentang waktu ini, gitu loh. Ekspresi Jessica, kebergegasan dia, ya, perlu dimanipulasi supaya dinilai oleh psikolog, oh dia tidak ada kebergegasan, dia tidak ada ekspresi apa ini itu gitu. Itu dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Dan apapun yang diamati oleh psikolog, ya, ya gerak-gerik Jessica mulai pukul 17.17 WIB
sampai 1839 itu adalah produk rekayasa dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Padahal ini adalah objek amatan yang dianalisa oleh psikolog Antonia Rati Anjayani, kriminolog Roni Nitibaskara, dan psikolog eh, Sarlito Wirawan ya. Jadi objek amatan, objek visual yang menjadi amatan mereka bertiga adalah hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar. Gitu ya. Nah inilah bukti ke-9 juga. Video CCTV 9 pukul 15.35 sampai 16.59 WIB direduksi juga, dikaburkan juga objek-objek bergerak maupun objek diam ya untuk rentang waktu ini ya 15.35 sampai 16.59. Kamera 9 yang ada di belakang meja 54. Pada rentang waktu inilah sebenarnya apa-apa saja yang ditaruh oleh Agus Triono disajikan, pipet posisinya di mana, kopi di mana, koktail di mana di posisi meja itu, warna kopi bagaimana. Ini justru direkayasa, dikaburkan oleh Muhammad Nuwal Azhar. Padahal itu penting. Apa saja yang disajikan Agus Triono dan posisinya di mana dia letakkan, justru dia kaburkan. Terutama warna kopi ketika disajikan justru dikaburkan oleh Muhammad Nuwal Azhar ya. Oke, lanjut. Ya, ini juga bukti ke-10 yang cukup mematikan, saudara-saudara. Ya, tidak mungkin bisa dibantah. Video CCTV 3 yang seharusnya color video atau video berwarna, ya. Karena semua sistem CCTV di Cafe Olivier itu sudah saya baca semua metadatanya adalah punya kanal 3 RGB atau YUV di metadatanya dia. Dan dalam beberapa penggalan video, mereka lakukan konversi menjadi keabuan dari 3 kanal, ruang warna RGB atau YUV menjadi 1 kanal, yaitu kanal intensitas dari intensitas keabuan dari hitam 0 sampai 255 putih. Itu dia rekayasa ya. Di BAP-nya ini bisa kalian perhatikan dan di YouTube-nya ini juga sudah pernah saya bahas ya. Jadi saat Rasmiati ini saya terangkan sudah di situ, manajer reservasi dihadirkan di persidangan pada tanggal 28 Juli 2016 ya di monitor laptop yang diputarkan oleh jaksa. Ya CCTV 3 itu ada foldernya isinya 2 potong. Ya. CH031555 sampai 1718.mp4 itu videonya berwarna. Dan setelah itu dari 1718 sampai 1845 itu dikonversi menjadi grayscale ya. Disinilah 1718 sampai 1845 ya. Ketika persis di menit Mirna Salihin datang ke Cafe Olivier 1718 WIB, langsung dia konversi itu menjadi grayscale ya. Video CCTV 3 yang menangkap seharusnya informasi warna ya. Ketika Devi Siagian membawa sisa kopi dari meja 54 ke depan bar koktail di meja itu harusnya informasi warna saat itu lebih bisa ditangkap dari kamera CCTV 3 daripada kamera CCTV 7. Tapi disitulah dikaburkan ya, di downscaling oleh Muhammad Nual Azhar dan juga dikonversi menjadi grayscale. Jadi sudah hilang informasinya dengan downscaling ya, kabur, dihilangkan lagi informasi warna. Jadi udah entah berapa persen ya mungkin tinggal 1-2% saja informasi itu tersisa ya. Jadi inilah. Padahal informasi yang ditangkap pada rentang waktu itu sebenarnya penting untuk menangkap warna kopi, sisa yang diminum Mirna Salihin ketika dibawa Devi Siagian ke bar koktail gitu. Dan di situ juga
Rentang waktu ini sudah saya jelaskan di YouTube itu. Harusnya, ya, warna wajah Mirna Salihin, ya, ketika dibawa dari menggunakan kursi roda, ya, keluar dari Cafe Olivier. Di rentang itu harusnya warna kulit dari wajah Mirna Salihin dan lengannya bisa didapatkan informasi warna tersebut. Apakah kebiruan, apakah kemerahan, apakah keputihan, itu bisa seharusnya. Tetapi informasi itu sengaja dihilangkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini. Inilah betapa jahatnya mereka ini. Kalianlah yang bisa melabel itu ya. Kalau saya buka kamus bahasa Indonesia, susah untuk mencari kata yang pantas untuk melabel mereka berdua ini ya. Begitu juga dengan kamera video CCTV 2 ya. Dilakukan juga konversi di downscaling oleh Muhammad Nur Al-Azhar dari 1920 80 menjadi 960 576. Udah gitu dilanjutkan juga perusahaan alat bukti itu menjadi dari color video menjadi grayscale video, dari video berwarna menjadi video keabuan, ya. Tiga kanal menjadi satu kanal. Itu kita temukan di BAP-nya, ya, bahwa color space adalah YUV. Ini sudah saya jelaskan di YouTube ini ya. Tinggal kalian klik saja. Kalau YUV berarti dia berwarna. Y, kanal U, kanal V. Ya. Jadi ada tiga kanal, berarti dia berwarna. Tetapi apa yang ditampilkan disajikan oleh Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nual Azhar, ya, CCTV 2 itu keabuan, bukan warna. Padahal di situ kamera CCTV 2 ya, itu menangkap perjalanan kopi juga dan perjalanan Mirna Salihin ketika dibawa dengan kursi roda ya. Warna kopi pun masih bisa ditangkap di situ di kamera 2 itu ketika sisa kopi itu dibawa lagi dari pantry ke koktail gitu loh. Dan dilihat-lihat mereka itu perjalanan kopi itu masih dapat sebenarnya warna sisa kopi tersebut. Dan juga warna wajah Mirna Salihin dan kulit lengannya itu masih bisa dekat itu loh. Dekat sekali seperti kamera CCTV 3 untuk melihat pergerakan Mirna Salihin saat itu. eh, apakah warna wajahnya bagaimana, lengan wajahnya bagaimana, apakah masih apa namanya bergerak, terus apakah bagaimana ketergesaan Jessica saat itu dan yang lain-lain. Itu dibuat keabuan oleh mereka berdua ini. Informasi itu hilang akibat dari downscaling maupun konversi dari video color video menjadi grayscale video. Inilah lagi-lagi jahatnya mereka berdua ini. Saudara-saudara sekalian ya. Nah, ini bukti yang ke-12 ya. Perbedaan jumlah folder ya pada barang bukti digital flash disk. Inilah bagaimana rekayasa itu dilakukan ya. Isi folder berubah sesuai dengan pesanan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Mungkin begini ceritanya. Setelah mereka edit, saya serahkan ke apa ke jaksa. Kurang lagi, tambahin lagi. Folder ini tambahin lagi. Ini buat keabuan ini. Jadi dalam perjalanan persidangan itu flashdisk berubah-ubah terus isinya. Padahal katanya steril. Katanya jaksa Sandi Handika di persidangan ini flash disk sebagai barang bukti tidak kami apa-apain katanya. Pengakuannya padahal itu penipuan itu Sandi Handika. Karena apa? Ya karena kita temukan screenshot yang diputarkan oleh jaksa atau operator jaksa tersebut. Inilah bukti yang ke-12. Ini juga sangat mematikan bukti ini. Tidak bisa disanggah karena ya ada di tayangan video YouTube gitu.
Mereka tidak bisa hapus itu. Dan saya dengan jeli bisa melihat apa itu ya kan, karena itu memang pekerjaan saya. Oke, pada saat saksi Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 20 Juli 2016, itu hanya ada 11 folder, di mana folder CCTV 15 dan 16 itu tidak ada. Ya. Tetapi ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa pada tanggal 28 September 2016, tiba-tiba si folder CCTV 15 dan folder CCTV 16 muncul dengan date modified ya 21 Juli 2016 untuk folder CCTV 15 dan date modified 26 Juli 2016 untuk folder CCTV 16. Padahal folder-folder lainnya itu date modified-nya 12 Juni 2016. Inilah persidangan dimulai 15 Juni 2016. Dari date modified tersebut, ya, CCTV 15 dan 16 itu diciptakan, diubah, diganti, diedit pada saat sidang itu sedang berlangsung, saudara-saudara. Inilah bagaimana jaksa-jaksa ini melakukan kebohongan. Katanya barang bukti itu steril, tidak kami apa-apain. Mereka tidak memberitahu kepada pengacara dan hakim bahwa di kedua waktu itu, ya, isi flash disk itu berubah. Inilah bagaimana Bapak Jaksa Agung, ya, kualitas anak buah Bapak, ya. Berani dia berbohong, mengatakan flash disk tidak kami ubah, ternyata berubah dan ini bukan hanya satu-satunya bukti flash disk berubah. Ada lagi yang lain untuk bukti berikutnya, pemirsa. Bukti ke-13, isi folder CCTV 7 dan CCTV 9 berubah pada waktu yang berbeda. Ini lagi berubah, ya. Pada tanggal 10 Agustus, ketika Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli dan diminta oleh Pak Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica untuk memutarkan langsung dari flash disk jaksa sebagai barang bukti. Ya. Isi folder CCTV 7 dan 9 itu masing-masing dua potongan video. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan tanggal 20 Juli 2016, isi folder 7, 4 potongan file atau 4 file. Isi folder CCTV 9, 3 file. Nah ini screenshotnya. Ya. Sudah saya buat ini. Dan ini YouTube-nya. Sudah saya jelaskan di kanal Balige Academy, menguap misteri rekayasa CCTV oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Bukti ke-14, barang bukti digital flash disk yang sudah direkayasa juga kita buktikan di sini. Ya. Isi folder CCTV 3 berubah pada waktu yang berbeda. Pada saat Rasmiati, manajer reservasi, dihadirkan sebagai saksi fakta 28 Juli 2016, isi folder CCTV 3, ya, ada dua, satu file video color, video berwarna, satu keabuan. Bayangkan, kok bisa CCTV 3 harusnya color video ada dua, satu berwarna, satu keabuan. Itulah hebatnya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto nih. Mereka sudah sangat lihai, saudara. Ya, mereka sangat-sangat lihai dan licin. Oke, sementara itu pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta tanggal 20 Juli 2016, sekitar 8 hari sebelum Rasmiati, ya. Folder CCTV 3 itu ada 3 isinya. 2 file video berwarna, 1 file video keabuan. Bayangkan, hanya dalam 1 minggu
atau 8 hari. Selisih 8 hari ini saksi fakta. Ya, Agustriono 20 Juli 2016, Rasmiati 28 Juli 2016. Hanya selisih 8 hari saja. Isi flash disk sebagai barang bukti itu bisa berubah. Inilah hebatnya para jaksa-jaksa kualitas terbaik di Indonesia. Yang katanya Jaksa Sandi Handika itu flash disk tidak kami apa-apain, steril. Ternyata saudara, bukan hanya steril, jumlah filenya pun di folder berbeda. Hebatnya lagi, ya, ada yang color, ada yang grayscale. Itulah hebatnya jaksa-jaksa ini, ya kan? Lanjut. Nah, ini lagi bukti yang tidak terbantahkan juga ya. Aktivitas chat WA Jessica Kumala Wongso pukul 16.29 WIB dan 16.29 WIB. Diganti dan direkayasa jadi gerakan menoleh-noleh. Aduh, tidak cukup untuk merusak alat bukti itu. Ya, aktivitas chat Jessica pun dihilangkan dari pergerakan yang ada di video mereka itu. Ya, Bang. Inilah rekayasa terus dan terus. Ya, kedua saksi ahli di bawah komando Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Ya, Krisnamurti, harusnya kalian bertanggung jawab terhadap rekayasa ini. Karena apa? Karena kalianlah yang memakai kedua saksi ahli perekayasa ini. Bayangkan aktivitas chat Jessica pukul 16.29, 18 dan 16.29, 23 diganti dengan pergerakan menoleh-noleh. Inilah jahatnya mereka ini ya. Christopher Harimantrianto dan Muhammad Nuhal Azhar. Lanjut. Di YouTube ini sudah saya jelaskan juga aktivitas chat Jessica. Ya, chat WA Jessica pun hilang pada pukul 16.27.07, 16.27.13 dan 16.27 WIB. Diganti dan direkayasa oleh Christopher Hariman Rianto dengan pergerakan Jessica mengambil sesuatu dari tas. Inilah sudah ada di YouTube itu. Parah sekali. Mereka sembunyikan fakta bahwa Jessica saat itu sedang memegang HP. Supaya terlihat dia gelisah. Terlihat dia tidak santai. Terlihat dia pergerakan dia cuma cemas. Ya, pergerakan dia mempersiapkan sianida. Cemas, gelisah, menoleh-noleh. Mengambil sesuatu dan lainnya. Menggeser servis dan lainnya supaya diamati oleh para psikolog. Oh iya, dia cemas, dia apa sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Padahal dia main HP di ketiga titik waktu tersebut, melakukan aktivitas chat WA. Inilah lagi jahatnya mereka ini ya. Hmm, 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 hmm. Di sini lagi aktivitas chat WA Jessica pukul 17.02.27 dan 17.02.24 juga disembunyikan, dihilangkan aktivitas itu. Jadi seolah-olah Jessica tidak santai dengan main-main WA, pegang HP. Ya, dipersepsikan oleh psikolog, wah dia itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya, cemas, jadi nggak mungkin main HP, ya kan? WA-WA-an dia gitu. Itu diganti juga aktivitas itu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dengan mengatakan di video itu, aktivitas dalam rentang waktu itu yang nggak ngapa-ngapain, entah apalah. Yang pasti dia menggeser kembali dari tengah sofa ke ujung sofa, itu aja lah yang dijelaskan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Padahal jelas dari chat messages itu, ya, yang diekstrak oleh ahli forensik digital Herman Franciscus Aritonang, jelas di dua pukul WA waktu tersebut Jessica sedang memegang HP, ya, dan fakta ini disembunyikan agar apa? Agar memengaruhi psikolog bahwa Jessica nggak ngapa-ngapain main HP. Nah, padahal main HP dia, gitu.
ya. Jangan-jangan juga banyak sudah dihapus ini chat messages-nya, yang tersisa cuma ini. Kita nggak tahu, karena rekayasa satu akan dilanjutkan dengan rekayasa berikutnya. Penipuan satu dilanjutkan dengan penipuan berikutnya. Ini yang bukti terakhir ya. Nah, bukti 18. Video CCTV 15 juga dikonversi dari color video menjadi keabuan. Karena sudah kita analisa semua, bahwa semua metadata pada setiap file itu memiliki kanal RGB atau YUV. 3 kanal, berarti color video. Semua video yang dihasilkan dari kamera yang 3 kanal adalah video berwarna. Tetapi apa yang terjadi di kamera 15? Itu adalah grayscale. Padahal kamera 15 ya, informasi warna pada kamera 15 di pantry ya, sync itu sangat diperlukan untuk menjejak posisi sedotan. Apakah benar di sync? Apakah benar di tong sampah ya? Ya. Itu di informasi itu dihilangkan akibat apa? Downscaling dan konversi color video menjadi grayscale video. Dari video berwarna menjadi video keabuan. Ya, inilah harusnya posisi di mana sedotan itu harusnya dianalisa lebih lanjut. Tetapi di kedua BAP, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto, tidak dijelaskan sama sekali kejadian krusial terkait hilangnya sedotan. Ya. Tidak ada pembahasan tentang kejadian apapun di kamera 15. Ya. Cuma di persidangan saja Christopher mengatakan Marwan Amir menjatuhkannya ke Sing. Tetapi analisa BAP tidak ada sama sekali ya terkait poin event-event tersebut ya, timelinenya bagaimana itu tidak ada dijelaskan sama sekali ya, dan itu sudah dikaburkan, informasi warna itu dihilangkan ya akibat konversi color video menjadi grayscale. Dan ingat saudara ya, di posisi di kamera CCTV 15 itu ya, di pantry itu juga seharusnya bisa menangkap informasi warna kopi ya, yang di mana warna kopi itu sempat dibawa oleh Devi Siagian atau siapa itu ya ke pantry. Harusnya kamera 15 juga bisa menangkap informasi warna kopi yang sisa diminum Mirna gitu loh. Tetapi itu sengaja informasi warna itu sengaja dibuang oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrian. Oke pemirsa, inilah rangkuman saya 18 bukti sejauh ini. Nanti saya kumpulkan lagi kalau masih ada ya. Kalau bukti-bukti rekayasa video masih banyak lagi di persidangan ada di YouTube ya. Tetapi inilah 18 bukti yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh mereka, saudara-saudara. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Akademi, dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!